Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Borneo. Kembali lagi bersama di channel Danikur, konten yang selalu menghadirkan seputar keindahan dan keunikan di seputar Balikpapan dan sekitarnya. Hari ini kita mau ke air terjun Tebinus, hidden gemnya deket IKN guys. Wah, tadi kita berangkat jam 7.45, yaitu perjalanan mungkin sekitar 3 jaman lebih kali ya. Tadi kita seperti biasa lewat kilometer 38. Tadi kita dari mulai Balikpapan lewat Hotel Platinum, lalu lewat pintu tol yang baru yaitu arah IKN. Terus kita melewati pintu tol kilometer 13. Lanjut lagi kita sampai di KPLH Beruang Madu kilometer 23. Setelah di kilometer 23 kita lewat tempat wisata juga yaitu Lamin Etam Ambors. Nah, itu di kilometer 28. Sampai ketemu kilometer 38 Simpang, yaitu yang arah menuju ke IKN. Nah, bisa ditempuh melalui jalan tol juga pakai roda 4 langsung dari pintu exit tol 38 keluar langsung tembus di simpang yang kita arah belok kiri itu. Seperti biasa kita lewat Bukit Pengkirai, Jalan Nusantara ke arah IKN. Tapi kita nanti nggak nyampe IKN ya. Dan sekarang kita lagi berhenti di Indomaret. Ya, dari sekian panjangnya perjalanan baru ini ketemu Indomaret guys. Pantat rasanya panas. Kita motoran, denger-denger soalnya jalannya agak susah menggunakan roda 4, makanya kita motoran aja dulu. Cek-cek ombak ya enggak. Nanti kita akan review seperti apa perjalanannya. Yuk, kita ikuti. Setelah kita beristirahat kurang lebih 30 menit dan sambil kita mencari informasi dengan warga lokal untuk menuju air terjun Tebinus ini, ternyata sebelum IKN saja loh, yaitu di daerah Sepaku, tepatnya di Desa Bukit Raya. Kebetulan kami pas berada dekat dengan jalur tersebut. Tampaknya daerah ini makin berkembang pesat ya. Pembangunan IKN terus berjalan dan tentu saja auto meningkatkan perekonomian sekitar, mulai dari akses jalan, aspal mulus, trotoar ditata rapi, hotel, perkantoran, dan gerai-gerai seperti Indomaret, Alfamart sudah mulai menjamur daerah sini. Akhirnya kita masuk di area Sepaku. Di sini terlihat pasar segar Sepaku nan megah. Tampaknya baru saja dibangun ya guys. Jalanan mulai rame dan padat penduduk. Kami pun mengurangi kecepatan untuk berjalan pelan-pelan. Ya, hitung-hitung sambil menikmati daerah Sepaku ini. Setelah maju beberapa meter, kita akan melewati jembatan dan tidak berapa lama ketemu Indomaret sebelah kanan jalan, yang di sampingnya ada jalan arah belok ke kanan. Nah, Indomaret ini tepatnya di daerah Sepaku, Desa Bukit Raya, atau supaya mudah mengingatnya, kalian melihat jalan raya bukan dari aspal loh, melainkan paving block. Keren ya, jalan raya aja sampai di paving block. Info dari warga lokal, ada satu titik jalan mengalami longsor, maka diarahkan untuk melewati desa untuk menghindari area tersebut, yaitu patokannya setelah melewati persawahan, jalan mulai menanjak, lalu ketemu pertigaan besar. Nah, kalian bisa belok ke kiri ya guys. Tipe jalannya cukup variatif, dari mulai aspal, paving block, cor-coran, sampai jalan gravel pun ada. Auto deh, geter semua di tangan. Apalah ya, yang penting pelan-pelan saja, slow but ya
tetap slow sih. Akhirnya kita ketemu jalan aspal yang mulus. Yuk, kita ngebut lagi. Pelan-pelan Pak Sopir. Kita nikmati pemandangan yang indah ini. Tanah Borneo yang sangat menundukkan hati. Seperti melihat wallpaper di HP kali ya. Saking indahnya, bibir pun tak bisa berucap. Selain bergumam, Masya Allah, ciptaan Tuhan tiada tara. Oh iya guys, pasti bertanya-tanya, kok bisa ya ada jalan aspal mulus di pedalaman kayak begini? Jadi jalur ini dibuat terhubung dengan area IKN, khususnya untuk mengontrol waduk-waduk yang ada di sekitar sini sebagai area pendukung kawasan KIPP. Dijamin deh kalau kalian melihat aslinya, the real heaven Borneo. Oke, sampai ketemu pos security yang akan masuk KIPP IKN. Kita diarahkan untuk belok ke kanan. Ini tambahan dari variatif jalanan yang saya sebutin tadi ya guys. Selain gravel, yakni jalan hauling. Nah, kita menyusuri jalan ini sampai ketemu pertigaan. Sempat terhenti sejenak karena Google Map mengarahkan belok ke kanan. Tapi kok ragu ya. Beberapa rombongan pada belok kiri dan kami pun bertanya sama akamsinya. Alas warga lokal. Mas, kanan apa kiri? Tetap binus kan? Oh, kita kiri ya? Akhirnya kita diarahkan belok ke kiri dan sampai ketemu pertigaan lagi belok ke kanan. Katanya ada plang hati-hati bahaya kebakaran. Kiri nih jadi nih. Oke lah, kita gas. Oke. Thank you. Sampai pertigaan, sesuai petunjuk masnya tadi, ada plang bahaya kebakaran belok ke kanan. Wah, bener-bener akurat ya. Kita harus jalan pelan-pelan ya guys. Maklumlah jalan hauling, super licin karena kerikilnya longsor. Jadi ban motor serasa tidak pakem ya. Dan pastinya kalau mengerem mendadak, bisa ngelantai nih. Sesekali tampak pesepeda motor arah kembali dari Tembinus. Mungkin dia sudah berangkat lebih pagi ya guys. Atau jangan-jangan nyerah nih karena dari tadi belum ketemu lokasinya. Secara kita perjalanan sudah 3 jam, belum ada tanda-tanda. Ada beberapa yang menggunakan roda 4 ya guys untuk menuju lokasi ini. Wah, ini sih harus super sabar kali ya nyetirnya, karena jika dipaksakan untuk kenceng bisa aja sih, tapi kaki-kaki mobil bisa rontok tuh. Ups, jalanan sudah mulai sedikit ekstrim. Menanjak terjal, turunan pun terjal, sekaligus belokan tajam. Kita harus tetap fokus ya guys. Sedikit saja kita salah perhitungan kecepatan dan ngerem mendadak, no. BTW, di sini tampaknya minim melihat rambu-rambu. Jadi caranya kita tinggal mengikuti tanda-tanda pita yang diikat di pohon-pohon. Bisa dilihat di sebelah kiri dan kanan pohon yang ada di sekitar.
eternity later. A few moments later. Alhamdulillah akhirnya sampai juga nih lokasi Tembinusnya. Walaupun masih melihat suasana parkirannya saja. Oke, sekarang kita sudah menunjukkan 4 jam perjalanan. Buset, baru sampai sini ya guys. Kita masih belum tahu tuh jalan kakinya sampai ke lokasi air terjun berapa lama. Nanti kita lanjut. Yuk. Halo guys, jadi akhirnya setelah sekian perjalanan nan jauh di Mato buset, dan ternyata sampai juga di air terjun Tembinus. Ya sedikit nyasar-nyasar, tapi nanti kita lihat reviewnya caranya seperti apa. Jadi dengan cara mengikuti pohon-pohon itu dikasih pita ya, jadi kita akan berjalan, infonya sih sekitar mungkin 1 kilo lah ya. Tapi memang kalau ke air terjun ini memang nggak ada yang deket, semua pasti jauh. Oke, jadi kita berjalan kaki sepanjang, oh udah kelihatan kok deket aja, mungkin sekitar nggak sampai 1 kilo kali ya. Ya sudah sampai dan ke atas lagi, kita ke atas. Oke. Oke, hati-hati. Siksa, naik motor nyiksa, jalan kaki pun nyiksa. Siap. Oke. Jadi kita masih berjalan ke atas, menyusuri jalan setapak yang sudah sering dibuat sama orang kali ya. Karena kita adalah orang yang sekian kalinya. Oh my god, nanjak terus. Ya, jadi sebagian orang-orang pada mandi di mata airnya. Tapi ya kita kan udah jauh-jauh ya kesini pengen lihat air terjunnya. Ya nggak apa-apa lah, kita effort lagi. Mudah-mudahan air terjunnya sesuai ekspektasi ya guys, karena perjalanannya aja pun juga penuh effort. Hati. Akhirnya kita sampai di air terjun. Hidden gemnya seputaran Sepaku, yaitu tepatnya di desa Teluren, Bukit Raya di dekat IKN. Total perjalanan kita yaitu sekitar 7.45 sampai sini hampir jam 1. Jadi bisa dibilang hampir 4 jam ya. Itu udah sama nyasar-nyasarnya dan sudah sama nanya kanan kirinya ya. Karena perlu effort, tidak terlalu banyak tanda. Jadi memang harus bareng-bareng dengan
orang-orang yang berkunjung di sini gitu ya. Sebagian jalan cor, sebagian jalan holing, sebagian jalan aspal. Jadi harus sabar dan sengsara. Tapi oke lah, jadi sesuai ekspektasi. Pemandangannya keren, semua orang pada kesini. Jadi kaget aja di Balikpapan atau di sekitar Kalimantan Timur ada beginian ya. Oke, sekian. Oke, sepertinya hari kayaknya hujan. Jadi mengingat perjalanan juga masih jauh, sebaiknya saya memutuskan untuk perjalanan pulang kembali. See you next video and next hidden gem in the Borneo Island. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.